Kota Makkah, selama berabad-abad silam telah menunjukkan peranannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun peziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota. Mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah. Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Namun ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Abdul Muthalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi peziarah yang berkunjung ke Baitullah. Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan sikayah. Satu sisi, meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata. Dengan banyak pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil perdagangan yang selama ini menjadi andalan mereka. Tapi di sisi lain kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang makin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal memuliakan tamu-tamu Tuhan. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah Zam-Zam. Sayang, beberapa tahun silam sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sementara suku Huza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur-sumur lain di sekitar Mekah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih. Salah satu tempat yang paling digemarinya untuk menghilangkan penat adalah Hijr Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam ketika beliau merebahkan tubuhnya di tempat tersebut sambil menekuni kenyataan yang sedang dihadapinya, beliau tertidur. Tak lama kemudian beliau tersentak oleh sebuah mimpi. Dalam mimpinya Abdul Muthalib ditemui seorang laki-laki berpakaian putih dan memerintahkannya untuk menggali Taibah, salah satu nama Ka'bah. Mimpi ditafsirkan sebagai suatu harapan untuk menemukan sumber air. Kaumnya memohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapatkan kejelasan mimpinya. Keesokan harinya, Abdul Muthalib kembali tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, sosok berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dalam mimpinya dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga, Abdul Muthalib baru memahami mimpinya. Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji. Sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut, kata sosok dalam mimpinya. Penggalian lekas dimulai. Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Tempat tersebut adalah lokasi penyembelihan hewan kurban bagi kedua berhala yaitu Isyaf dan Nailah, dibantu oleh Al-Haris, putra satu-satunya kala itu. Baru beberapa kali cangkul mencabik tanah, suaranya mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar. Semua mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Abdul Muthalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka. Dengan tegas beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur Zam-Zam. Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai satu putra. Berkelebatlah berbagai bayangan seandainya mempunyai lebih dari satu anak, tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk mendukungnya. Akhirnya untuk meredam suasana, beliau mengucapkan sebuah nazar. Janji khusus untuk mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10. Di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan pemilik Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sini, aku akan mengorbankan putraku sendiri. Semua orang terkejut, kesadaran mereka tersentak dengan nazar tersebut. Abdul Muthalib seakan-akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka, Nabi Ibrahim AS. Nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim atas Ismail. Di tengah-tengah penggalian, Abdul Muthalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah Jurhum di dalam sumur Zam-Zam. Menanggapi hal tersebut, dengan bijak kakek Rasulullah yang bernama Asli Syaibah itu segera mengambil keputusan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum tersebut akan diundi, satu bagian untuk perawatan Ka'bah, satu bagian lagi untuk kaum Quraisy dan sisanya untuk Abdul Muthalib. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumadil awal 40 tahun sebelum terutusnya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib yang kini telah memiliki beberapa orang putra, kini kembali menggegerkan kota Mekah. Hari ini Abdul Muthalib akan menunaikan janjinya, yaitu menyembelih salah satu putranya. Bagi Abdul Muthalib nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan.
Meskipun begitu beliau merasa limbung juga ketika membayangkan seandainya yang harus dikorbankan adalah Abdullah, si bungsu kesayangannya yang kini sedang tumbuh dewasa. Semua orang penasaran siapa yang akan dikorbankan. Setelah diundi, betapa terkejutnya Abdul Muthalib saat mendapati yang keluar dari undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Nazar telah terucapkan, undian juga telah keluar. Tibalah detik-detik mendebarkan itu. Dengan menenteng sebilah golok tajam, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju tempat pengorbanan. Bapak dan anak ini saling berpegangan tangan erat seolah saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika itu masyarakat yang hadir mulai kasak-kusuk, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr bin Adi dari klan Mahzum, ibu Abdullah. Satu-satunya istri Abdul Muthalib dari klan Quraisy yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Mekah. Mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu meskipun telah memahami nazar Abdul Muthalib. Akhirnya mereka sepakat untuk menghentikan hal itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan memenuhi nazarku, jawab Abdul Muthalib. Sekonyong-konyong mereka menyahut, tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda bersikeras melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi? Seolah tak mempedulikan semua itu, Abdul Muthalib tetap teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan nazarnya. Tak ayal hal ini memantik Al-Mughirah bin Abdullah sesepuh dari klan Mahzum turun tangan. Bagaimanapun juga, ia merasa bahwa putra Fatimah yang masih ada ikatan saudara dengannya harus diselamatkan. Dengan penuh wibawa ia memegang tangan Abdul Muthalib sambil berkata tegas menyiratkan kesungguhannya. Demi Allah, serunya, janganlah Anda menyembelih putra Anda sendiri dengan alasan apapun. Jika harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk keperluan itu. Lalu seseorang menyahut, wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang ahli yang memiliki pembantu dari golongan makhluk alam lain. Mintalah keputusan darinya. Jika memang harus menyembelih Abdullah, sembelihlah dia, dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, maka terimalah sarannya. Teguran itu membuyarkan pikiran Abdul Muthalib. Mungkin secara tak langsung Mughirah berhasil mengingatkan beliau akan perasaan istrinya. Perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari buah hatinya. Mungkin hati istrinya kini hancur berserakan begitu mendengar putra kesayangan mereka hendak dikorbankan. Akhirnya diterimalah usulan tersebut. Berangkatlah Abdul Muthalib menuju Hijaz dengan ditemani oleh beberapa putra dan sekelompok orang Quraisy. Sepanjang jalan tak henti-hentinya beliau berucap doa agar Abdullah dapat terbebas dari jeratan nazar yang diucapkannya. Perjalanan rombongan Quraisy ini melewati Yasrib. Di kota ini mereka mendengar bahwa dukun wanita itu kini telah pindah ke Khaybar, sebuah pemukiman subur sebelah utara Yasrib yang dihuni kaum Yahudi. Mereka segera melanjutkan perjalanan meskipun itu berarti harus berjalan sekitar 100 mil lagi ke utara Yasrib. Sesampainya di sana mereka langsung menemui wanita itu dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi. Namun mereka tidak langsung mendapatkan jawaban dari dukun tersebut. Kalian pergilah dan kembalilah besok, aku akan bertanya dulu pada hodimku, kata wanita itu. Abdul Muthalib terus berdoa, wahai Allah, Tuhanku, jangan engkau wujudkan apa yang aku khawatirkan, dan jauhkanlah Abdullah dari segala kejelekan yang aku khawatirkan ini. Sesungguhnya aku berharap agar anakku ini dapat menjadi pemimpin para manusia. Keesokan harinya mereka mendatangi dukun itu. Tanpa banyak basa-basi sang dukun langsung menceritakan hasil pertemuannya dengan para pembantunya. Aku telah mendapatkan petunjuk dari para khodimku. Berapakah denda pembunuhan di daerah kalian? 10 ekor unta, jawab mereka kompak. Pulanglah kalian, persembahkanlah Abdullah dan 10 unta lalu undilah keduanya. Jika undian jatuh pada anak kalian maka tambahlah unta persembahan hingga Tuhan memberikan ridhonya. Namun, jika undian jatuh pada unta maka sembelihlah unta-unta itu sebab Tuhan telah menghendaki keselamatan anak itu. Maka kembali geger dengan undian untuk menentukan hidup mati putra pimpinan mereka. Kaum Quraisy kembali berkumpul di alun-alun kota. Undian pertama telah dilakukan dan hasilnya mencengangkan, Abdullah harus dikorbankan. Sesuai dengan anjuran seorang dari Hijaz, unta-unta persembahan segera ditambah. Akan tetapi hasilnya tetap sama, Abdullah harus menyudahi hidupnya di bawah tajamnya pedang. Unta-unta terus ditambah hingga mencapai 100 ekor. Saat itulah undian menunjukkan bahwa yang harus dikorbankan adalah unta-unta tersebut. Sesaat ketegangan mereda dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya Tuhanmu telah ridho. Kenyataan bahwa 100 unta itu telah jatuh sebagai korban belum bisa diterima oleh Abdul Muthalib. Bagi beliau sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum kita lakukan 3 kali lagi. Jawab Abdul Muthalib membuat mereka semua terdiam dan menunda kebahagiaan tersebut.
Dengan berat hati, undian dilaksanakan lagi. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib nampak sebagai orang yang paling bahagia saat itu. Dia dapat menatap kembali wajah putra kesayangannya. Seketika itu, 100 ekor unta disembelih dan siapapun boleh menikmati dagingnya. Setelah unta-unta korban disembelih, terbersitlah keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Dari segi fisik Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berpikirnya tak perlu diragukan. Lagi, dari sisi keluarga, nasab Abdullah semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Abdul Muthalib tidak mau sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Lu'ay memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muthalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan zina. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muthalib, pilihannya jatuh pada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor pemimpin klan Zuhro bernama Wahab bin Abdul Manaf Zuhro. Suatu ketika Abdullah hendak menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Murt al-Hasamiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Dasar seorang peramal, tanpa malu-malu ia menggoda Abdullah. Hal itu dipicu dari keyakinannya bahwa Abdullah inilah calon ayah dari Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Wahai pemuda, sentuhlah aku, akan kuberikan padamu 100 unta jika kamu mau melakukannya. Mendengar hal itu Abdullah menjawabnya dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya, bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Abdullah juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Kini setelah menikah tanggung jawabnya makin berat dan harapan hidupnya makin nyata dengan keberadaan Aminah di sisinya. Untuk itulah, tak lama setelah menikah Abdullah mohon izin untuk pergi berdagang ke Syria dan Palestina. Beberapa waktu setelah keberangkatan suaminya, Aminah seolah didatangi beberapa orang tak dikenal. Sosok yang sama sekali belum pernah ia lihat, sosok dalam mimpinya itu menegur. "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" tanya sosok itu. Aminah menjawab bahwa dirinya belum mengandung. Namun jawabannya langsung ditepis oleh sosok itu. "Sesungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini, ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir maka engkau akan melihat ada cahaya yang menerangi kerajaan Kra di Syria. Dan ketika dia sudah lahir maka berilah nama Muhammad." Kabar ini mengagetkan Aminah juga membuatnya terharu. Namun keinginannya untuk memberitahu Abdullah harus ia tangguhkan karena suaminya itu sedang pergi menjalankan bisnis bersama beberapa pedagang Quraisy. Di lain sisi, begitu rombongan Abdullah berhasil menjual barang-barang dagangan di daerah Gaza, Palestina, mereka segera kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit cukup parah hingga tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Beliau akhirnya beristirahat di Madinah dan mendapatkan perawatan dari paman-pamannya, tepatnya di kediaman Bani Adi bin Najjar. Melihat kondisi Abdullah yang cukup parah, rombongan terpaksa meninggalkan beliau di Madinah dan melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. "Di mana Abdullah?" sambut Abdul Muthalib begitu melihat rombongan datang tanpa putra kesayangannya. "Dia sedang sakit dan saat ini beristirahat di Madinah di tempat Bani Adi bin Najjar," jawab mereka. Begitu mendengar berita tersebut, pemuka Quraisy itu mengutus Harits, putra sulungnya untuk segera menjemput Abdullah. Sayang ketika ia sampai di sana adiknya telah wafat dan dikebumikan di pemakaman An-Nabigah. Terpaksa Harits pulang dengan mengabarkan berita duka kepada Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Menumpahkan kenyataan pahit bagi Aminah yang tengah mengandung buah hatinya. Menyayat batin Aminah yang belum sempat memberitahu akan kehamilannya pada suaminya yang kini pergi untuk selamanya. Tak pernah beliau bayangkan, ternyata pamitan untuk pergi berdagang itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua.